Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, kita ketemu lagi di akuntansi dasar part yang keempat. Kita sekarang akan masuk mengenai bahasan kas, tapi kita akan detailkan ke fokus arus kas. Oke. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 kelompok aktivitas yang memiliki sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Di sini ada aktivitas produksi dan operasional, kemudian ada aktivitas investasi dan aktivitas keuangan. Di sini kalau penerimaan dan di sini pengeluaran, apa saja yang masuk kategori aktivitas produksi dan operasional? Untuk penerimaannya, kalau kita dapat uang itu bisa dari penjualan produk atau pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga bank dan lain-lain ya. Kemudian kalau pengeluarannya itu kalau kita beli bahan atau barang dagang, kemudian pembayaran beban-beban, beban overhead lah, ada tenaga kerja lah, pemasaran, administrasi dan umum, pokoknya semua beban-beban itu kita ngeluarin duit ya. Kemudian ada aktivitas investasi. Kalau penerimaan kita bisa dapat duit dari penjualan aset tetap kita, kemudian penjualan gedung, mesin, kendaraan, tanah, surat berharga dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran kita kalau kita beli aset tetap atau kita beli atau membangun gedung, beli mesin, kendaraan, tanah, surat berharga, atau kita melakukan pelunasan pinjaman dan lain-lain ya. Kemudian aktivitas keuangan itu kita bisa dapat duit dari dengan cara menerbitkan modal saham atau menerbitkan saham. Kemudian kita bisa menerbitkan obligasi atau surat utang seperti promis dan wesel. Kita ngeluarin uang kalau kita melakukan pembayaran dividen atau kita melakukan pelunasan obligasi atau pelunasan surat utang dan lain-lain. Oke. Di sini ada contoh PT Lasindo, sebuah konsultan yang berlokasi di Cilacap pada awal 2020 menyajikan laporan keuangan di tahun 2019 seperti ini. Kemudian di sini ada tambahan informasi dan ada soal buatlah laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Laporan arus kas ini nanti ada 2 cara ya, ada cara pakai metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk materi kita biar kita nggak uwe, nggak kebanyakan dan nggak bingung, kita akan fokus di metode langsung. Bagaimana membuat laporan arus kas metode langsung. Nah, oke. Kita lihat dulu pendapatan sebesar 500 ribu, dalam ribuan berarti 500 juta. Maka kita tulis pendapatan yang diterima perusahaan 500. Oke, paham ya? Kemudian di sini ada kenaikan jumlah piutang. Kenaikan jumlah piutang kita hitung dulu di sini dari piutang 200 ribu menjadi 225.000, ada kenaikan sebesar 25.000. Kenapa kok dikurangin? Karena di sini itu bukan hanya pendapatan dari operasional saja gitu. Makanya ini dikurangkan. Tuh ya, oke. Kemudian kita kurangin tuh 500 ribu dikurangin 25.000 sebesar 475.000. Nah, kemudian kita cek lagi, ada beban usaha. Nah, untuk kita menghitung laba kan kita harus tahu dulu ya berapa sih pendapatan aslinya kita dan berapa beban-bebannya. Maka ini untuk mencari pendapatannya kita yang diterima oleh perusahaan yang benar-benar kita terima gitu. Nah, sekarang kita cek untuk yang beban. Beban usaha. Di sini total beban usaha di soal itu sebesar 350.000. Maka kita tulis di sini 350.000. Teman-teman, ini yang warna-warni itu biar teman-teman tahu ya dari mana angka-angkanya, kemudian bagaimana step untuk cara menguranginya ya. Biar mudah. Aslinya ya tidak berwarna seperti ini, tetapi untuk memudahkan maka saya berikan spidol warna atau tinta warna untuk memudahkan gitu. Nah, oke, kita lihat total beban 350.000. Di sini kita tulis 350.000. Ada kenaikan utang usaha.
Ada kenaikan utang usaha. Berapa kenaikan utang usahanya? Itu warnanya apa namanya? Abu-abu. Utang usaha yang tadinya 100.000 jadi 150.000, jadi ada kenaikan sebesar 50.000. Maka kita tulis di sini. Kemudian ada beban penyusutan. Ada nggak beban penyusutan di sini? Adanya akumulasi penyusutan aset. Nah, akumulasi penyusutan aset itu selalu berjodoh dengan beban penyusutan. Maka kalau di sininya minus akumulasinya, maka yang di bagian debitnya adalah beban penyusutan sebesar 15.000. Tinggal 350.000 ini ditambahkan positif 50.000 ditambahkan positif 15.000, maka ketemulah total 285.000. Nah, untuk membuat laporan arus kas PT Lasindo di dalam ribuan menggunakan metode langsung, kita harus tahu dulu kas yang diterima dari pendapatan berapa. Ini, nih tadi ini di sini namanya kas yang diterima dari pendapatan, ya. Kemudian di sini tulisannya adalah kas yang dibayarkan untuk beban. Nih, dikurangin 475.000 dikurangin 285.000. Maka ketemulah laba. Kenapa laba? Karena kas pendapatannya lebih besar daripada kas untuk bayar beban. Jadi laba. Kalau di sininya pendapatannya minus, di sininya pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka di sininya rugi sebelum pajak, ya. Ditambah lagi pajak nanti tambah rugi. Tapi kalau yang untuk PT Lasindo ini alhamdulillah masih positif alias untung alias laba sebelum pajak. Ditulis di sini 190.000. Oke. Tahu ya dari mana 190.000? Dari 475 dikurangi 285.000. Oke, kemudian di sini ada kas yang dibayarkan untuk pajak. Di mana? Dari sini teman-teman bisa lihat dari laporan rugi laba di tahun 2019, teman-teman cek di sini ada 25.000. Maka dikurangkan 25.000. Keluarlah nominal 160.000. Di sini tulisannya kas bersih dari aktivitas produksi dan operasional. Jadi yang benar-benar dari produksi dan operasional itu sebesar 165.000. Paham ya? Oke, kita sekarang lihat lagi dari arus kas dari aktivitas investasi. Tadi ini kenapa ada 3 ya? Karena ini tadi teman-teman nih. Nih, kita harus masuk-masukin mana yang kategori kelompoknya aktivitas produksi dan operasional, mana aktivitas investasi, dan mana aktivitas keuangan. Maka di sini ada 3 nih. Ada kas bersih dari aktivitas produksi dan operasional, kas bersih dari aktivitas investasi, dan kas bersih dari aktivitas keuangan. Ada 3 ya untuk bikin laporan arus kas. Nah, di sini arus kas dari aktivitas investasi itu apa? Tadi investasi kan ada penjualan aset tetap, kemudian penjualan gedung, itu kalau kita nerima uang ya. Kalau kita mengeluarkan uang, ya kalau kita beli aset tetap atau beli-beli gedung dan lain-lain. Nah, kalau di sini soalnya itu adalah pembelian tanah. Nih di sini teman-teman bisa lihat nih. Nih, terjadi kenaikan nilai total aset tetap dari 100.000 menjadi 175.000. Di sini nih, aset tetap 100.000 menjadi 175.000. Itu diakibatkan dari perusahaan membeli tanah senilai 75.000. Maka kita tuliskan 75.000 atau 75 juta ya. Dalam ribuan 75.000, kalau aslinya 75 juta. Maka kita tuliskan di sini pembelian ke tanah. Ada lagi nggak yang lain? Kalau nggak ada ya cukup ini saja satu. Oke. Kemudian kita cari yang arus kas dari aktivitas keuangan. Dari aktivitas keuangan tuh apa aja nih?
Kalau kita menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, menerbitkan promes, maka itu bertambah penerimaan. Tapi kalau kita sebaliknya melakukan pembayaran dividen untuk saham-saham yang orang lain beli dari perusahaan kita, atau kita melakukan pelunasan obligasi atau pelunasan surat utang, maka kita mengeluarkan uang. Kita cek di sini soalnya. Soalnya ini adalah ada kenaikan obligasi. Perusahaan menerbitkan lagi obligasi senilai 100.000. Ini belum dicatat, maka kita tuliskan di sini. Oke, 100.000 tambahannya. Kemudian di sini ada dividen tunai. Nah, kita tulis lagi di sini dividen tunainya berapa? Minus 75.000 gitu. Oke, kita tulis. Kemudian eh, kasnya tuh tanggal 1 Januari berapa? Kita cek di sini tanggal 1 Januari kasnya 215. Yang biru ini ya teman-teman ya. Biru tulisannya putih atau hurufnya putih ini sebesar ini. Maka tinggal ditambahkan 100.000 ditambah minus 75.000 ditambah 215 maka akan ketemu 240.000. Nah, jadi berapa posisi kas di tanggal 31 Desember? Tinggal ditambahkan semua, teman-teman. Dari sini, 165.000 ditambah minus 75.000 ditambah 240, maka akan ketemu 330.000. Gitu, teman-teman. Paham ya? Kalau belum paham, nanti kita pas ketemu di kelas offline lagi, kita harus banyak berlatih. Kita akan nyoba dengan soal-soal yang lain. Semakin banyak soal yang kita kerjakan, maka teman-teman akan semakin apa ya, praktis gitu, semakin mudah. Oh, ini masukin ke sini, ini masukin ke sini, ini dikurangin ini dulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau penjelasan saya ternyata kurang memadai untuk memenuhi keingintahuan teman-teman, boleh banget teman-teman browsing banyak sekali di internet penjelasan mengenai laporan rugi laba atau mengenai kas, mengenai bagaimana cara membuat laporan arus kas di perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, ataupun juga kalau teman-teman pengen tahu tentang piutang, tentang persediaan dan lain-lain, itu ada. Jadi teman-teman tinggal cari di internet, carilah yang bisa menjelaskan paling mudah diterima oleh kita. Karena beda-beda ya, setiap orang bisa berbeda cara belajarnya. Jadi karena teman-teman sudah mahasiswa, maka kami bebaskan teman-teman untuk browsing juga mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan soal-soal akuntansi dilihat dari eh, versi A, B, C, D gitu, boleh banget. Kalau paling benar memang teman-teman harus ke perpustakaan, cari bukunya, kemudian dipelajari dari buku itu. Itu akan lebih kuat ya, karena kan kalau di internet itu kita kadang-kadang suka tidak tidak pas sumbernya gitu. Tapi kalau dari buku kita bisa tahu pasti itu versi siapa, siapa yang bikin bukunya gitu. Jadi kita bisa jadikan sebuah acuan. Oke, segitu dulu ya penjelasan saya tentang bab kas. Semoga nanti kita akan segera ketemu lagi di penjelasan mengenai persediaan ataupun juga piutang ya. Sampai ketemu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.